menyebutkan capres odong-odong menyinggung harkat dan martabat Partai Golkar. Hari ini kami seluruh pengurus Badan Advokasi Partai Golkar, pengurus pusat telah selesai membuat laporan polisi terhadap saudara Haris Pertama, dan alhamdulillah sudah diterima oleh kepolisian dengan nomor LP B/0419/7 Romawi 2022 SPKT Barreskrim Polri pada tanggal 29 Juli 2022, sehingga kami berharap selanjutnya LP kita ini bisa segera diproses. Dan kenapa kami minta segera diproses? Agar kegaduhan dan emosional kader Partai Golkar, khususnya kader pemuda Partai Golkar, bisa segera terselesaikan. Mengingat kegaduhan ini sudah kita lihat tensinya sudah luar biasa, makanya kami juga dari Badan Advokasi Partai Golkar menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk mulai kita redam emosi, mulai kita tekan emosi kita, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang anarkis, khususnya bila ketemu dengan terlapor, karena kita sudah melaporkan secara resmi ke Barreskrim Mabes Polri. Kita percaya bahwa hukum di Indonesia ini benar-benar mulia, dan kita sebagai warga yang taat hukum, kita percayakan kepada kepolisian. Sisanya tinggal kita kawal. Seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia, mari kita kawal LP ini agar segera dituntaskan dan segera apabila terbukti mungkin bisa segera ditangkap dan diamankan terlapor. Berarti laporannya sudah diterima oleh Barreskrim Polri, Pak? Sudah diterima oleh Barreskrim Polri. Pasalnya apa, Pak? Pasalnya apa? Sudah dilaporkan atas dugaan apa, Pak? Juga kita laporkan di sini pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada hari yang terjadi pada hari Sabtu 23 Juli 2022 di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta, Malioboro, dan 25 Juli 2022 di DKI di Jakarta. Yang izin minta penegasan aja, Pak, agar lebih jelas dan detail itu bisa disebutkan alasan Bapak melaporkan Pak Haris Pertama. Ya, alasan kami jelas bahwa yang disebar oleh saudara terlapor ini membuat emosional dan kegaduhan yang sangat tinggi di internal partai kami, dan kami sebagai Badan Advokasi Partai Golkar harus mengambil sikap dengan melaporkan saudara Haris Pertama guna meredam dan menyelesaikan permasalahan kegaduhan ini. Kalau tidak, yang kita khawatirkan seluruh kader Partai Golkar, khususnya anak-anak muda yang bergabung dalam Partai Golkar, khawatir akan terjadi kegaduhan emosional, dan yang kita lebih khawatirkan terjadi hal-hal yang anarkis. Demikian. Apa merugikan langsung Pak Erlangga Hartarto? Karena beliau adalah ketua umum partai kami, pastinya merugikan seluruh Partai Golkar. Simbol partai. Ya. Postingannya soal apa sih, Pak? Postingannya soal apa sih, Pak? Dikit aja. Ya. Postingannya soal apa sih? Ya, postingannya itu seperti kita ketahui sama-sama, itu ada video rekaman saudara terlapor itu. Jadi video pidatonya atau orasinya itu di cut-cut. Nah, pas momentum ada nama ketua umum kami, itu yang disebar-sebar. Itu yang soal Pak Erlangga disebut sebagai capres odong-odong, bukan, Pak? Ya, betul. Salah satunya itu. Berarti ada beberapa video, Pak? Ya, kan durasinya agak lama dan perkataannya juga banyak. Ada juga siap melawan Erlangga mulai hari ini dan lain-lain. Tadi buktinya apa aja, Pak, yang ditunjukkan kepada penyidik? Bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, bukti dari media milik terlapor, dan juga video sudah kita rekaman, itu sudah kita taruh di flash di akun mereka. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, mungkin saya tambah sedikit ya, bahwa yang kita laporkan ini bukan perintah Ketua Umum Erlangga terhadap suruh kita melapor, tidak. Itu tapi perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar.
bahwa setiap kader wajib menjaga, membela harkat dan martabat. Karena dia menyerang Erlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar, makanya contohnya saya, Wakil Sekjen, Pak Pali, Wakil Sekjen, semua teman-teman juga di samping Pak Komam, ada pengurus DPP. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh kader Golkar di daerah, bahwa Golkar selalu taat hukum, dan mari kita hargai Mabes Polri, kepolisian yang akan bekerja menindaklanjuti laporan kita. Jadi pada intinya bahwa Pak Erlangga itu sudah ditetapkan oleh Munas Partai Golkar sebagai calon presiden dari internal Partai Golkar, menyebutkan capres odong-odong menyinggung harkat dan martabat Partai Golkar. Untuk itu, sebagai kader seluruh Indonesia, kebetulan ada yang hadir dari Papua, Panus ini dari Maluku, Ketua DPD 2, datang menyampaikan kepada Bakumham untuk segera melaporkan ini ke Mabes Polri. Biarkanlah hukum yang bertindak. Kita Golkar tidak mau menggunakan cara-cara yang di luar aturan hukum yang berlaku. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Mungkin ada penambahan sedikit dari saya. Saya selaku dari organisasi pendiri Partai Golkar, Garnas Ormas KGR, penegasan saja bahwa kami meminta Polri untuk menangkap dan menahan saudara Haris Pertama. Itu saja permintaan dari kami, Garnas Ormas KGR.